seorang pria yang bisa berubah menjadi seekor rubah dan memiliki tugas untuk mendapatkan eliksir, di mana eliksir ini dapat mengubah logam menjadi emas agar memperpanjang kehidupan manusia tanpa batas usia. Film berjudul Soul Snatcher yang rilis pada tahun 2020 akan mengisahkan persahabatan antara seorang sarjana persilumanan dengan iblis rubah yang keduanya harus menjalani ujiannya masing-masing. Seperti apa sih filmnya? Oke, sebelum itu selamat datang para pecandu movie atau para pecandu spoiler. Bagi kalian yang subscribe dan share channel ini, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yuk, tarik alur filmnya, ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan dan fokuskan pikiran karena Anda ada di Di suatu tempat, lumayan banyak orang. Mereka yang harus masuk ke dalam dengan menunjukkan sebuah simbol di sebuah batu. Lalu terdapat seorang pria berambut panjang seperti limbat yang bernama Shishan atau bisa dipanggil juga Xiaobai. Setelah mereka masuk ke dalam goa, seorang guru menjelaskan bahwa eliksir bisa mengubah rubah menjadi abadi. Ketika mereka mencoba perapian, ternyata kurang satu slot untuk melengkapinya. Shishan pun turun loncat dari atas untuk melengkapi satu slot yang kurang tersebut. Shishan pun kegirangan dapat lot itu. Ternyata punya dia itu lotnya belum lengkap sehingga ia tidak bisa mengisi lot tersebut. Shishan pun diberi petuah oleh gurunya. 你求丹失败的几率很高哦，反正不死，浪费这次机会。知道为何我要赤狐一族围堵？原本是西方离恨天外。你这是我在说什么？你听到了没有啊？就没有一点传奇吗？一点点，哪怕一点点。无仙家血统，若稍有不慎。 Shishan diberikan sebuah pusaka oleh gurunya dan meminta untuk membawa eliksir. Ia pun pergi dengan benda yang bisa berbicara atau Ying Wixi namanya. Datanglah seorang pria memberikan sesuatu terhadap sang guru, ngasih tahu kalau junior kita banyak yang mati nih dalam proses penerimaan eliksir. Tak lama, keluarlah Shishan dari dalam goa dengan berlari kencang dan mengatakan, di pedesaan yang ramai orang sedang bekerja, terdapat seorang remaja pria membawa lukisan gambar wajah seseorang yang bernama Wang Zijin. Ia pun menanyakan pada orang di sekitarnya. Tak lama, ia menanyakan sama si Shishan yang lagi makan ayam tuh. Shishan berkomunikasi dengan alat yang ia bawa pada saat itu. Alat itu pun memberitahu kalau Clement sudah ada di sana. Shishan langsung pergi mencari orang tersebut. Kemana? Kemana? Shishan diseruduk sama keledai yang lagi ngamuk hingga keledai itu menjatuhkan Shishan di jalanan. Zijin yang kesal dengan Shishan lalu mengejar dan menghampirinya. Zijin menanyakan keledai dan meminta ke Shishan untuk mengembalikan keledainya. Setelah capek kejar-kejaran, mereka pun tersesat hingga mereka adu cocot. Zijin mengatakan pada Shishan kalau dia harus mengikuti ujian kerajaan. Zijin pun bilang, aneh ngantuk mau tidur dulu. Tiba-tiba muncul seorang pria yang disuruh untuk menjaga Shishan. Kebangun tuh si Zijin dalam keadaan ngelindur. Terus gak lama, lanjut tidur lagi deh dia. Ketika terbangun di pagi hari, Zijin merasa senang karena melihat keledainya kembali. Mereka pun pergi melewati pohon-pohon yang menjulang. Zijin bilang kalau keledai itu milik Daoran yang tidak bisa kita tunggangi. Sampailah Zijin and Shishan ke suatu tempat yang terlihat sangat sunyi.
Pas nengok ke belakang, ada pria gendut yang membuatnya kaget. Kemudian, si gendut yang bisa berubah menjadi seekor katak mengajak masuk Shisan dan Zijin ke dalam, yang di dalamnya udah rame orang buat persiapan ujian kerajaan. Pas lagi belajar, Zijin mendengar suara katak dan mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Tak lama, Zijin bertemu dengan seekor katak raksasa yang membuat dirinya sangat ketakutan. Shisan yang berpura-pura menyamar untuk menolong Zijin pun datang. Setelah mencoba melawan katak raksasa itu, mereka kabur menyelamatkan diri. Yang gak lama ketemu lagi dah tuh sama katak raksasa yang bikin Zijin takut. Katak itu mengatakan kalau sasaran dia itu si Zijin. Katak itu pun menjulurkan lidah dan memasukkan ke dalam perutnya. Zijin yang melihatnya pun langsung lari secepat citah. Tak lama, Zijin datang membawa api untuk melawan katak tersebut. Setelah itu Xiaobai atau nama lainnya Shisan kalau di luar goa dikeluarkan oleh katak itu. Dalam keadaan baju belakangnya lumayan cukup banyak terbakar. Di sebuah kapal kecil, Shisan, gurunya, dan si gendut katak yang mukanya udah bengep banget. Mereka bercerita tentang eliksir putih yang berada di dalam tubuh Zijin. Zijin yang terbangun dari tidurnya melihat Xiaobai seperti rubah dengan rasa penuh ketakutan. Xiaobai bilang sama Zijin kalau dia gak perlu takut, karena aneh gak bakalan nyakitin ente kok. Mereka pun kembali saling bercerita di atas kapal kecil tersebut, yang bilang kalau kita saling menyelamatkan satu sama lain ya. Shisan menunjukkan alat yang bisa berbicara sama Zijin. Shisan pun berdiri dan berteriak kalau dia sang Raja Rubah. Sebaliknya, Zijin juga bilang kalau Shisan Raja Rubah juga. Ketika lagi rebahan, mereka saling mengatakan agar dapat bisa lulus dari ujiannya, tetapi dengan cara yang berbeda. 等你考试了，我也为你做点什么。既然是来报恩的，不如可以。我家祖传至17岁便中了同名秀才，道然兄，他就是我的榜样。Lalu Zijin nanya sama Shisan kalau Musang suka nyuri ayam. Shisan pun marah dan bilang sama Zijin kalau itu tidak penting boy. Setelah melintasi kota, Shisan mengajak Zijin berkeliling melihat suasana kota. 但是，真美啊！金楼哎，两位公子，里面坐坐呀。公子。 Tak lama Zijin dibawa paksa oleh dua orang pria menuju suatu ruangan yang di dalamnya terdapat seorang wanita bernama Yinglian. Zijin berkata kalau ia mirip neneknya. Mereka hampir mau mantap-mantapan, ternyata gak jadi karena ada darah di bibirnya Zijin. Ketika Yinglian menyentuh dan melihat tubuh Zijin dari belakang, ia terpental berulang kali. Tak lama ia pun menangis, kemudian mengemut jari Zijin yang berdarah. Zijin pun bilang kalau kamu yang bakal aku nikahin. Kemudian Zijin pun tertidur. Lalu Yinglian keluar menemui Shisan. Setelah itu datang seorang pria yang menyiksa Yinglian dengan teratai yang di dalamnya terdapat sukma Yinglian. Zijin pun kembali mencari orang yang berada di dalam lukisan tersebut sambil melempari batu ke sungai dan Zijin yang sedang bengong. 明天就要考试了，发什么呆呢？上有名的就那么几个。婆婆嘛，我懂。我出身呢，一个真正的狐仙。考试嘛，我是赌给自己的嘛。 Zijin berkata aneh bakal bekerja keras dan pasti bisa. Shisan, Zijin, dan yang lainnya bersiap untuk mengikuti ujian kerajaan. Mereka pun terus mengerjakan ujian. Tiba-tiba datang roh yang merasuki tubuh Shisan. 今夜，凤院恶灵要是我中了。没办法，老爷不知道，你走不会感到痛苦。
此时看清楚了吧？我夺回元神之物。别 Tak lama, Zijin bertemu Daoran dengan perasaan sukacita, tetapi malah menyuruh Zijin pergi. Ternyata dia adalah seorang iblis yang menyerupai Daoran yang telah meninggal. Lalu terjadilah perkelahian melawan iblis tersebut. Setelah itu Sisan dan Zijin saling mengobrol. Dan sampailah ketika Zijin bertanya apa itu eliksir jiwa. Apa aku memilikinya? Kalau iya, aku akan memberikannya. Lalu Zijin menceritakan tentang siapa itu Yinglian. 为昌跳河而死之上，化身成了这牡丹楼，维持容颜，方可超度。 Tak lama Zijin datang menyiapkan pertunangan untuk menikahi Yinglian. Setelah itu Yinglian membawa Zijin pergi, tapi malah dihalangi oleh Sisan. Dan terjadilah perkelahian kembali antara Yinglian melawan Sisan. 朋友，为了彩蛋试炼，贪图你身上的元魂白丹。还敢说谎！解释什么？你们狐狸天性狡诈，你会舍弃？哼，天大！ Tapi ternyata Yinglian ditusuk dari belakang oleh si pria gendut yang bisa berubah menjadi katak. Yinglian pun yang sudah sekarat berkata, "Aku tak akan menyia-nyiakan ketulusanmu." Setelah itu Yinglian hilang untuk selama-lamanya. Zijin pun merasa kecewa kepada Sisan. Mereka pun kembali berkelahi. 我有什么办法？这都是为什么？因为在我的世界，你是我最珍惜的朋友。 我就不该来取代。 Kemudian Sisan pun kembali ke goa di mana terdapat gurunya yang sudah menunggu dan menunjukkan suatu gambar pada Sisan. Zijin yang berada di tengah hutan dan di sana sudah terdapat Sisan palsu. Zijin rela melakukan apapun hingga memberikan eliksir untuk Sisan. Lalu datanglah Sisan asli. Sisan melihat keadaan Zijin yang telah mati berlumuran darah. Ia pun marah terus mengejar sambil berkata, nyawa harus dibayar nyawa. Terjadilah keributan antara Sisan dan gurunya. 你以为我一路人，我都取不到的白丹怎么会轮到？ Sisan pun berubah menjadi seekor rubah. Kemudian berlanjutlah pertempuran itu. Setelah itu, Zijin pun bisa kembali hidup, lalu bertemu dengan ibunya. Ketika mencari sesuatu di hutan, Zijin bertemu kembali dengan seekor rubah, lalu memanggilnya dan memberi nama seperti nama sahabatnya dulu, yaitu Xiaobai atau Sisan. Ending yang mengkiubikan.
ada seorang manusia yang bisa berubah menjadi rubah. Lalu ia diberi ujian untuk mendapatkan eliksir agar bisa hidup selamanya. Eliksir itu berada di dalam tubuh sahabatnya sendiri, yaitu Zijin. Zijin yang akhirnya mengetahui hal tersebut rela memberikan eliksir yang berada di dirinya itu kepada Xiaobai atau Sisan, hingga Xiaobai berubah menjadi seekor rubah seutuhnya dan akhirnya mereka pun bersahabat. Zijin tetap sebagai seorang sarjana persilumanan dan Xiaobai pun menjadi seekor rubah seperti Kyuubi. Oh, jadi ternyata eliksir di Clash of Clans juga berfungsi untuk Kyuubi agar hidup abadi. Saya Bos Pecandu pamit undur diri.